Wa furuduhu sittatun. Wa furuduhu utawi pira-pira fardune wudu. Sittatun iku ana 6. Ahaduha utawi salah sijine sittah. Niyatun iku niat. Niyatun iku niat. Niatu wudu'in iku niat wudu. Au adain utawa niat nekani wudu. Fardhu wudu'in ing fardune wudu. Au rafi hadasin utawa ngilangi hadas. Li ghairi daimi hadasin kedue liyane wong kang langgeng hadase. Kedue liyane wong kang langgeng hadase. Hatta fil wudu'i sehingga ing dalem wudu al mujad dadi kang den anyar-anyari atau diperbaharui. Awit toharatu utawa sesuci anhu sangking hadas. Awit taharatu ta sesuci linahwi sholati krana sepadane sholat. Linahwi sholati krana sepadane sholat. Mimma nyatane perkara la yubahu kang ora den wenangake, tidak diperbolehkan. La yubahu kang ora den wenangake atau tidak diperbolehkan illa bil wudu. La yubahu diwenangake apa ma bil wudu illa bil wudu kejaba illa bil wudu kejaba kelawan wudu. Au istibahati muftaqirin utawa ngolehake perkara kang butuh. Utawa ngolehake perkara kang butuh. Ila wudu'in maring wudu. Contone kasolati kaya salat. Wa mashul mushafi lan demek mushaf. Fardunya wudu di sini ada 6. Nomor 1 adalah niat. Ketika niat di situ boleh niatnya adalah sebagaimana yang kita niatkan, yaitu nawaitul wudu'a irafil hadasil asghari faradhulillahi ta'ala. Itu boleh seperti itu. Atau di situ nawaitu wudu'a, ya. Nawaitu fardul wudu, misalkan ya. Nawaitu ada fardul wudu, misalkan ya. Ini juga boleh. Nawaitu ada fardul wudu, boleh. Atau di situ niatnya adalah nawaitu raf'al hadasi, juga boleh. Ini masalah niat ya, boleh. Boleh pakai yang seperti biasa yang kita lakukan, nawaitu wudu'a raf'il hadasil asghari faradhulillahi ta'ala. Ini macam-macamnya niat itu macam-macam, boleh pakai yang itu, boleh yang lainnya boleh. Atau di situ
nawe itu masalah niat tentang masalah toharoh. Nawe itu toharoh. Nawe itu toharoti anil hadasi. Juga boleh saya niat sesuci untuk menghilangkan hadas. Boleh. Itu adalah macam-macamnya niat. Ini kita tahu ketika kita ngaji pada kitab ini ya. Sebelumnya sudah tahu belum? Kalau boleh pakai yang ini, itu belum ya? Baru. Nah, ini kita ngaji ini ada manfaatnya, kita tahu wawasan ya. Atau di situ niatnya nawaitu istibahata ma yahtaghiru wudu. Nawaitu istibahata di sholat. Ini sebagaimana di situ adalah niatnya tayamum ya, niat tayamum. Oke, itu tadi berkait tentang macam niat. Wala takfi niyatu istibahati ma yundabu lahul wudu. Wala takfi lan ora cukup apa niyatu istibahati niat amrih dan wenangake perkara. Paham Mbak? Amrih dan wenangake perkara. Paham? Niat untuk diperbolehkannya suatu perkara. Itu artinya yundabu kang den sunatake lahu kedue ma apa al wudu. Contone kakiraatul Qur'ani kaya maca Al-Qur'an. Awil hadisi utawa hadis. Wa kadukhuli masjidin lan kaya masuk masjid. Wa ziyaratu qabrin lan ziarah kubur. Ini kalau niatnya pakai kata-kata nawaitu istibahata ma yundatu lahul wudu. Ini belum cukup. Tadi apa? Niat diperbolehkan melakukan sunnahnya wudu. Ini belum cukup. Misalkan kok kita hendak membaca Al-Quran, hendak membaca hadis, kita niatnya seperti itu. Nawaitu istibahata ma yundahu lahul wudu, itu belum dikatakan cukup. Maka yang cukup mana ya tadi seperti yang kita lakukan ya. Nawaitu wudu li rabbil hadas seperti seterusnya itu. Ini kita ketika menyentuh Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, ini kita diharuskan untuk dalam kondisi suci. Termasuk di situ adalah membaca yang di situ adalah terasa sambil membawa Al-Quran. Karena ada redaksi la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini juga kita disunahkan wudu dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka menghormati hadis itu, karena hadis itu adalah maqalah Rasulullah. Seperti hanya berikutnya adalah tadi niat tadi nawaitu istibahata min dabati, dengan niat saat hendak masuk masjid, hendak ziarah ya, ziarah jaga. Ini niat seperti itu tadi belum cukup ya, belum cukup. Jadi yang dikatakan cukup tadi seperti yang sering kita lakukan, atau di situ tadi niat adalah nawaitu rob al hadasi, atau di situ tadi nawaitu at-tahara anil hadasi ya. Ini
yang dikatakan cukup. Dasarnya apa tentang masalah niat tersebut? Fal aslu monggo utawi dalile fi wujubin niyati ing dalem wajib niat iku khobarun hadis rupane innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin bestine utawi sahing amal. Angin bestine utawi sahing amal iku binniyati kelawan niat. Ai innama sihhatiha tegese sak temene sahing amal. Tegese sak temene sahing amal. Li'akmaliha iku kedua sempurnane niat. Jadi dasar daripada kita diharuskan niat karena di situ adalah hadis yang di situ bunyi adalah innamal a'malu binniyat. Jadi wudu kita itu tidak sah ketika di situ tidak niat. Ketika tidak niat, maka niat ini merupakan kunci yang paling utama. Kita belajar di sini. Ini jika harus diniati. Maka tadi sudah saya sampaikan ya. Ketika mau sekolah, ketika mau ngaji, ketika mau belajar ya, dan semuanya harus diniati. Nawaitu ta'alluma li'izalatil jahli lillahi ta'ala. Nanti menjadi ibadah. Karena tergantung daripada semuanya itu tergantung kepada niat kita. Wa yajibu lan wajib apa qurnuha bareng ngangge niat. Apa qurnuha bareng ngangge niat inda awwalil husri ing dalem kawitane basuh. Inda awwali husri juz'in ing dalem nalikane kawitane basuh juz atau bagian min wajhin sangging wajah. Falau koronaha mengkolamun barengi ing niat fi asnaihi ing dalam tengah-tengah basuh itu bagaimana? Kalau di situ niatnya itu bukan di awal ketika kita basuh, tetapi di tengah-tengah basuh, artinya sudah sampai ini baru kita niat, bagaimana? Kafa mongko cukup. Apa? Wusul. Wa wajib lan wajib apa i'adatu wuslin. Ngawiti baleni maaf. Apa i'adatu wuslin baleni basuh. Ma ing perkara sabako kang telanjur yang telah terlewatkan. Apa ma ha ini? Ketika niat ini harus dibarengkan dengan membasuh wajah. Dengan basuh wajah. Niat itu tempatnya di mana? Hati ya. Niat itu tempatnya di hati. Loh, kenapa ketika wudu kok mulut saya sambil mengucapkan lafaz niat? Tujuannya adalah supaya hati kita ini bisa hadir, bisa menghadirkan ya di dalam hati kita. Tujuannya itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi supaya hati kita hadir. Karena apa? Tidak semuanya orang itu bisa melakukan niat
tanpa di situ dibarengi dengan apa? Membaca atau talafut, melafadzkan tadi. Ya, kadang-kadang tidak bisa ya, kadang tidak bisa. Terlebih ketika di situ bisa saja kita lupa niat. Sehingga ketika di situ lupa niat, maka secara otomatis wudhu kita tidak sah. Oke. Ini tadi niatnya adalah ketika pertama kali basuh. Wala yakfi. Kemudian ketika di situ saat kita sudah basuh, baru di situ niat, ya di tengah-tengah itu baru niat. Ini bagaimana? Itu sudah dianggap cukup. Namun di situ harus ada i'adatul ghusl, mengulang dalam membasuh. Maka kenapa kok di situ kok kita ketika wudhu itu sebanyak berapa Pak? 3 kali ya? 3 kali itu kenapa? Ini diantaranya adalah ketika di situ basuhan pertama misalkan kok belum cukup, berikutnya yang kedua ini cukup. Ini ya, sehingga di situ semuanya terbasuh semua ya anggotanya. Nanti kita akan bahas tentang batasan wajah itu, batas mana wajah itu nanti. Wala yakfilan ora cukup apa kornuha bareng ngangge niat. Apa kornuha bareng ngangge niat bima kelawan perkara. Qablahu ing dalem sadurunge ghusl. Qablahu ing dalem sadurunge ghusl. Haitsu lam yustahab. Ing dalem nalikane ora amrih nglanggengake. Tahu langgeng enggak? Langgeng itu apa? Ila huslin maring basuh, ila gusti syai'in maring basuh suwiji-wiji minhu sangking wajah. Wa ma qoronaha huwa awwalu. Wama utai perkara korona kang barengi apa ma ha ing niat iku huwa utai ma iku awaluhu iku kawitane wudu mutafawwidun kang dadi pot. Tahu pot gak? Terlewatkan. Pot itu terlewatkan. Pot itu istilah Jawa ya. Kadang-kadang kita itu orang Jawa tapi belum paham bahasa Jawa ya. Begitu. Terlewatkan. Mutafawwitus sunnatul madudi. Ketinggalan sunai bergumur. Inin gosalan lamun kabasuh. Inan gosalan lamun kebasuh ma'aha ing dalam sartane mat mandoh apa syai'un suwi-wiji minal wajhi sangking wajah. Contone kahumratis syafati kaya abange lambi. Tahu abange lambi? Lambi atau di situ apa namanya, bibir yang warnanya merah. Bibir yang warnanya merah itu termasuk wajah enggak ya? Bibir yang warnanya merah itu termasuk wajah enggak? Termasuk. Summa faradul wudu'i nuli fardune wudu. Inda wuslil wajhi ing dalam nalikane basuh wajah. Hatta la tafuta sehingga orang ketinggalan apa fadilatu istibahatin niyati.
Apa jawabannya? Gimana? Yang terbuat apa? Kata-katanya? Ba'da niyati terus? Gimana, Pak? Di sini tidak ada. Ya. Ba'da niyati ing dalam sabda niyat. Fal aula monggo utai kang utama. Fal aula monggo utai kang utama iku ayu fardiko yento misahake sapa wong aniyata ing niat bi ayyan wiya kelawan yento niat sapa wong inda kulit ing dalem nalikane saben-saben min inda kulit min guslil kafaini. Oh, redaksinya seperti itu ya. Inda kulit min guslil kafaini sangge baso empe-empe wal madodilan bergumur wal istinsyaqi lan nasab banyu maring irup. Menghirup air ke dalam hidung. Sunnatul wudu'i iku sunai wudu. Summa fardul wudu'i nuli utawi fardune wudu iku husli inda husnul wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Inda husnul wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Hatta la tahu sehingga orang kot atau tidak ketinggalan. Hatta la tahu sehingga orang ketinggalan. Lahu kecil wong lahu maring wong. Apa fadilatus tishabi fadilai bareng. Fadilatus tishabi niyati fadilai bareng niat. Min awalihi mulai kawitane wudu wafat lul madoti lan keutamaane berumur wal istinsyaqilan nasab banyu maring ira ma'al rusli ing dalam sar ma'an ginas ma'an gisali kumratu syafaqati ing dalam sartane basuh abange lambe. Ini merupakan bentuk daripada afdal ya, afdal atau keutamaan daripada apa? Yaitu kita harus atau disunahkan untuk madmadah bergumur, kemudian istinsyaq menghirup air ke dalam hidung. Sunnahnya lagi di situ adalah kita ketika madmadah ini bersamaan dengan menghirup air. Jadi
Jadi di situ kita ngambil air, di sini misalkan ya. Ini sekalian di situ kita dapat dua, satu ngambil air ke mulutnya dan ke hidungnya. Itu adalah yang afdal. Ya, afdal. Tujuannya itu apa toh? Kenapa kok kita itu harus berkumur? Kok harus insisa? Tujuannya itu apa? Jadi gini, wudhu itu kan bisa menjadi nur ya, bisa menjadi cahaya nur. Ini ketika kita wudhu, anggota yang kita basuh tadi, ini dosa-dosanya itu rontok. Mulut kita ini kan penuh dengan dosa. Ya, ketika kita berwudhu, ini dosanya adalah rontok, ikut dengan air. Dosa yang berasal dari hidung ada enggak? Dosa yang dari hidung, tiba-tiba di situ mencium aroma milik orang lain, ya. Dosa, ya. Ini misalkan ya. Juga di situ, atau di situ pas saat puasa di situ ya. Di situ menyembunyikan sesuatu, nanti di hidup supaya nanti apa namanya rasanya ini, rasa laparnya hilang misalkan ya. Ini harapannya tadi adalah supaya dosa-dosa kita ini rontok. Kemudian kesunatan ketika habis wudhu apa? Yaitu nanti membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya dengan menghadap ke arah kiblat. Ketika itu kita lakukan, maka tetesan-tetesan air wudhu tersebut ini menjadi malaikat rahmat yang disebut senantiasa memintakan ampun ya bagi orang yang wudhu. Ini wasaniha husnu dhahiril wajhi. Wasaniha utai kaping bindune niat iku husnu dhahiril wajhi, basuh jabani wajah. Nanti ada yang namanya wajah bagian luar. Tadi di situ ada wajah bagian dalam. Ada enggak? Ya. Ini yang diwajibkan itu basuh wajah bagian luar. Li ayat dan krono ayat apa? Bausilu wujuhakum. Bausilu monggo basuh sira kabeh wujuhakum ing wajah sira kabeh. Jadi dasar daripada wudu itu adalah bausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ini ya. Maka kemarin ada yang sempat mengatakan bahwa yang wajib dibasuh saat wudu itu hanya wajah dan tangan. Ada seorang ustadz di TV itu mengatakan bahwa yang wajib dibasuh itu saat wudu adalah wajah dan tangan. Sebagaimana di situ kita melakukan tayamum katanya. Padahal di situ dalam Al-Quran apa? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ada harus musab ya. Itu Al-Quran. Kemudian apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kan redaksi kaifiyah atau tata cara wudu di dalam Al-Quran seperti itu. Ternyata ada membasuh sebagian kepalanya, ada yang mengusap sebagian kepala, ada membasuh kakinya ya sampai mata kakinya. Telinganya ini termasuk bagian daripada fardu tidak? Telinga tidak, itu termasuk sunnah. Nah ini batasannya. Wahwa utawi wajah tulan ing dalem dawane iku perkara kaina mana biti sya'ri roksihi ing dalem antarane tumbuhe rambut sirah, ing dalem antarane tumbuhe rambut
sirah. Ghaliban ing dalem umume. Wa tahta muntahalih yatin lan ing dalem ngisore jenggot. Lafat lihyah bi fathi mimi kelawan fathah mim. Lafat muntaha bi fathil lami betul gitu. Lam ya, lah ya. Bi fathil lami kelan fathai lam lah ya. Fahuwa minal wajhi. Fahuwa monggo utawi lah ya. Iku minal wajhi mulai wajah. Dunama ora perkara. Tahu ing dalem ngisore wajah. Wasya'riran rambut annabiti kang tunggul. Annabiti kang tumbuh. Annabiti kang tumbuh alama ing atase perkara tahdaha ing dalem ngisore wajah. Yang dinamakan wajah batasannya itu mulai daripada min mana binti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut. Rambut tumbuhnya ini sampai dengan apa? Lihai, sampai dengan janggutnya, sampai dengan janggut. Ini adalah batasan dari wajah secara umum. Ini ada redaksi pakai kata-kata ghaliban atau secara umum. Artinya apa tuh? Artinya ketika nanti ada orang yang di situ dia tidak punya rambut, kan ada ya? Ada ya? Ada. Maka di situ ya umumnya ya mulai daripada ini sampai tadi janggutnya gitu. Sampai janggut, bawah janggut itu. Itu nama tahdahu. Ini ada redaksi kata lahyah, bukan lihyah, tetapi pakainya adalah lahyah. Itu minal wajhi dunama tahtahu, tidak sampai ke bawahnya ini, tidak sampai. Itu bukan termasuk bagian daripada wajah. Ini ketika pakai kata lahyah. Itu dari segi panjangnya. Wa urdan lan ing dalem ambane ma iku perkara baina udunaihi ing dalem antarane kuping lorone wong. Ya, secara lebarnya itu ini mulai dari mana, apa namanya ini? Apa? Apa? Namanya apa ini? Namanya apa? Ini batasan daripada wajah itu ya. Ya udah ini lah pokoknya. Ini ya, bawahnya pas kuping kita. Ini merupakan batasan daripada wajah. Gitu. Wajah. Maka di situ harus basuh. Wajibu lan wajib apa ghuslu sya'ril wajhi. Basuh rambut wajah. Rambutnya wajah itu harus basuh. Apa itu? Min hudbin sangking itub. Tahu itub? Itub itu apa? Bulu mata. Itu termasuk bagian dari wajah, maka harus dibasuh. Wasyarifin lan bringos, kalau yang punya bringos. Waun fangkontin lan rawis. Tahu rawis? Rawis itu di bawah mulut. Ya, di bawah mulut ya, namanya rawis gitu. Walih yantin lan jenggot. Ini juga harus dibasuh. Termasuk wajah itu ya. Untuk atau ketika jenggotnya itu kok tebel, ini kesunatannya nanti adalah nyela-nyelani jenggotnya. Kalau tebel, kalau yang tipis ya wajib dibasuh.
Wahya manabat ala ghatni. Wahya utawi lihya jenggot iku ma perkara nabata kang tumbuh apa ma ala ghatni ing atase jenggot. Jenggot itu sesuatu yang tumbuh pada janggutnya itu, ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan ada jenggotnya ya di situ harus dibasuh, ya, harus dibasuh. Ini ketika pipis, wahwa mustami'ul lihyai, wahwa daqnu iku mustami'ul lihyai, perkara kang kumpul mustami'u lihyai, perkara kumpul, perkara kang kumpul saking jenggot. Wa utira huwa ma sabat ma nabata alal admi. Wa utira lan dan uturake huwa utawi begitu. Wa utira ma nabata. Wahwa utawi maudi. Oh, wahwa utawi libat. Utawi rambut ma iku perkara nabata kang tumbuh. Apa ma alal admi ing atase alal admi muhadi lil uduni maring balung kencere kuping. Wa'aridin lan gudeg. Tahu gudeg ya? Gudeg. Tahu ya? Tahu gudeg ya? Tidak tahu gudeg? Ini rambut-rambut yang di situ. Rambut-rambut yang di situ banyak. Kalau ada yang punya rambut itu, kadang-kadang kan seperti itu ya. Di rambutnya itu banyak sampai di situ. Ini namanya gudeg. Gudeg. Wahwa utai arid ma iku rambut in hatta kang in hatta kang medhot anhu sanggeng arid ila lihyati tumeka janggut. Jadi ini ya, pencere ini dari bawah ini sampai ini. Ini namanya adalah arid atau gudeg ya, gudeg. Wa minal wajhi humratu syafataini. Wa minal wajilan iku setengah sanging wajah. Humratu syafataini utawi abange lambi, ya, atau lambi merah ya. Itu termasuk bagian wajah, maka di situ harus dibasuh. Wa maudhi'ul humami lan panggonane sinong. Lan panggonane sinong. Apa itu? Maudhi'ul humam itu wahwa utai maudhi'ul humam iku ma perkara nabata kang tumbuh alaihi ing atase ma apa asy'aru rambut minal jabhati sangking baduk, ya. Kadang-kadang itu kan, kadang-kadang ini ada yang apa namanya di pas ini ya, pas ini itu ada rambutnya ya, ada rambutnya. Ini namanya adalah maudhi'ul ghunam atau tempatnya sinong ya, sinong ini namanya sinong ya, maudhi'ul ghunam. Duna mahalit tahdifi ora panggonane tahdif at-tahdif tarfu haidal ala rasil udul wal mutu aziz al-muhadi al ribal wadati.
at-tahdif, galungan. At-tahdif, galungane rai, galung ala sahihi ing atase kaul sahih. Ala sahihi ing atase kaul sahih. Jadi ketika di situ kok misalkan ada seorang wanita atau laki-laki yang di situ punya rambut yang bukan di tempat tubuhnya rambut, tapi di arah bawahnya di situ ada rambutnya, ya, ada rambutnya, maka di situ harus dibasuh karena itu termasuk bagian daripada wajah. Maka di situ tadi ada redaksi, ada kata yang di situ pakai kata ghaliban atau secara umum, ya, secara umum. Wa huwa mana bada alih sya'ru al-khafif. Wa huwa utawi mahalu tahdif ma iku perkara nabada kang tumbuh alaihi ing atase ma apa asy'aru rambut al-khafifu kang ringan atau sithik baina ibtida'il udhri ing dalem kawitane di udhar badir kawitane rambut kang kencer kuping. Udah tadi ya, rambut kang kencer kuping. Wanas adilan susupan, wanas adilan susupan. Tuna wadatil uduni ora tuna wadatil uduni ora golongane pendel. Nah, tadi ini ya, bukan ini. Wanas ataini lan susukan. Wanas ataini lan susukan. Wahwa utawi watadul udun lan nas ataini Bayadoni iku panggonan bayadoni yak tanifani an-nasiyah. Bayadoni iku putih loro yak tanifani kang ngubengi. Yak tanifani kang ngubengi apa watat lan naz'atain an-nasyata ing bun-bunan. Tahu bun-bunan, Mbak? Tahu bun-bunan? Tahu ya? Ini biasanya kalau anak bayi gitu, bayi itu kan kalau ada sawan-sawan itu pas bun-bunannya sini ya. Bun-bunan ini kalau masih bayi ini masih empuk ya, masih empuk, sehingga ketika di situ ditutup seperti ini masih masih empuk banget. Itu namanya adalah bun-bunan. Wa maudhi'i sal'i lan panggonane lenger. Wa maudhi'i sal'i lan panggonane lenger. Wa huwa utawi maudhi'i sal'i ma iku perkara bainahuma kang ing dalem antarane nas'atain. Bainahuma kang ing dalem antarane nas'ataini. Idzan hasara ing dalem nalikane tumbuh andu sanging ma apa asy'aru rambut. Ini tadi merupakan istilah-istilah yang di situ ada di dalam wajah ya, semuanya ini tadi ya, intinya tadi hanya istilah-istilah. Intinya di situ yang namanya wajah itu mulai daripada min mana biti sya'ri ila daqni, mulai daripada tempat tumbuhnya rambut sampai dengan
ad-dakni, itu panjangnya. Untuk yang lebarnya itu mulai daripada di antara dunal wadatil udun. Wadat ini ya, wadatil udun itu adalah wajah. Maka kalau di situ kok tidak bisa sempurna di dalam basuhnya, secara otomatis wudhu kita itu belum sah, maka harus wudhu lagi. Wa yusannu ghuslu kullu ma ila innahu laysa minal wajib. Wa yusannu lan den sunatake apa ghuslu ada apa ya? Wa yusannu ghuslu apa ghuslu kulluma basuh saben-saben perkara. Kila kang den ngendikake innahu sak temene ma iku laisa minal wajhi, ora termasuk wajah. Ini kesunatan adanya adalah apa namanya, membasuh sesuatu yang di situ tidak termasuk daripada apa, wajah, tidak masuk pada wajah. Yaitu mana? Yang bukan termasuk bagian daripada wajah. Di situ sebagaimana adalah mau diusolai, ada lengannya, ya. Kemudian ada at-tahdid. Tahdid itu juga bukan termasuk bagian daripada wajah. Yaitu tahu hati-hati, Pak. Hati-hati. Ada di mana? Mana ya? Ini ya. Nah, ini ya. Ini hati-hati. Itu ya. Wa yajibu ghuslu dhahirin wa batinin. Wa batini kulli nasyur asabiqo. Wa yajibu lan wajib apa ghuslu dhahirin, basuh dhahir, anggota dhahir yang nampak, wa batinin lan batin, dalam. Wa batini kulin kan jerone saben-saben swiji minasyu'uri sangking piro-piro rambut asabiqotika dingin atau debu. Artinya apa? Rambut-rambut yang tadi seperti hanya tadi apa? Ini Pak, rambut mulai dari ini ya. Kemudian apa? Bulu mata, kumis. Ini merupakan rambut yang harus dibasuh, wajib dibasuh. Wa ing kasapa ya, wa ing kasapa senajan ketel apa rambut, meskipun toh tebel. Ada enggak yang di situ misalkan apa namanya ini? Nah, apa namanya? Alis. Ada enggak yang tebel? Ada ya. Meskipun tebel di sini wajib untuk apa? Dibasuh. Wa ing kasapa ini. Lino durati al-kasapati krono langkane kandil, karena jarang sekali orang yang di situ memiliki alis yang tebal, itu jarang. Kebanyakan ya seperti kalian ya, nggak tahu tebal ya, biasa ya, biasa. Fiha ing dalam syu'ur la ini kasifin lihyati, ora jerone jenggot, wa aridin jenggot wa aridin la kasifin lihyatin, orang jerone lihyah jenggot.
Artinya di situ kalau jenggot ini beda enggak? Kalau di situ kok tadi saya katakan kalau jenggotnya itu tebal banget, tebal banget. Siapa ya? Tidak ada ya. Itu nanti tidak wajib, tetapi di situ adalah sunnah, sunnah. Wal kasifu malam turo al basyaratu. Sekarang definisinya tebal itu kayak gimana? Apakah kalau banyak itu sudah dikatakan tebal? Ini wal kasifu utawi tebal kandel. Ma iku perkara lang turo kang ora den tingali, ora kelihatan. Apa al basyaratu kulit, apa al basyaratu kulit min khilalihi sangking sela-selane ma fi majlisit takhadubi ing dalem majelis omong-omongan, fi majlisit takhadubi ing dalem majelis omong-omongan. Jadi definisinya tebel itu adalah yaitu sesuatu yang di situ kulitnya tidak kelihatan bagi orang yang sedang berbincang-bincang. Misalkan saya dengan sampean ya, ini sedang ngobrol. Ini ketika di balik jenggot tersebut tidak kelihatan kulitnya, maka di situ dikatakan sebagai tebal. Ketika tebal seperti itu, maka tidak wajib untuk dibasuh, tetapi sunnah untuk disela-selai. Sudah secara umum. Wajib ulang wajib apa husnu membasuh perkara la yatahaqqaqu kang ora dadi nyoto. La yatahaqqaqu kang ora dadi nyoto apa husnu jami'ihi basuh sekabehane wajah. Apa husnu jami'ihi basuh sekabehane wajah illa bi husnihi kejaba basuh wajah. Li'anna ma krana satemene perkara la yatimu kang ora sempurna. La yatimu kang ora sempurna apa al wajibu wajib. Illa bihi kejaba kelawan yatimu apa wajibu wajib. Jadi ada redaksi di sini sebagai kaidah ya, kaidah fikih bahwa ma la yatimul wajib illa bihi wajibun. Nah, ini menjelaskan tadi tentang masalah yajibu ghuslu ma la yatahaqqaqu sudamihi. Jadi wajib membasuh sesuatu yang harus la yatahaqqaqu ghuslu jami'i la bi ghuslihi. Ya. Yang di situ harus dibasuh. Yang harus dibasuh. Itu ya. Yang terakhir wasalisuha utawi kaping telune furdu. Iku ghuslu yadaihi basuh tangan loro, iku ghuslu yadaihi basuh tangan lorone wong min kaffaihi mulai empek-empek. Tahu empek-empek tak? Telapak. Wa diro'aihi lan ikulli parpakin. Wa diro'aihi diro. Wa diro'aihi depan. Wa diro'aihi lan depane wong. Ikulli marfakin kelawan saben-saben lengan. Lil ayati karana ana ayat. Lil ayati karana ana ayat. Apa itu?
wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya, lanjutannya wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan kalian ilal marafiqi sampai apa? Marafiq siku. Wa yajibu lan wajib apa wasul jami'ima basuh sekabehane perkara fi mahallil fardi ing dalem panggunane fardu. Sayane min sya'rin sangging rambut wa dufrin lan ku wa intola senajan dawa apa rambut lan kuku. Nomor 3 di sini adalah membasuh kedua tangan mulai daripada telapak sampai dengan sikunya itu ya, sampai dengan siku. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya membasuh tempat-tempat yang harus dibasuh saat wudhu itu hukumnya adalah wajib, baik itu rambut meskipun panjang, ya, rambut meskipun panjang. Mungkin di situ ada apa namanya Syekhina wa murabirohina Syekh Maimun juga itu rambut hidupnya ini agak panjang, ya. Panjang. Ada yang pernah beli beliau, Pak? Ada yang pernah beli beliau? Syekh Maimun Sugar, almarhum. Nah, ya, kan agak panjang ya. Ini Pak. Ini juga wajib dibasuh. Waktu friend kuku, kalau kalian punya kuku panjang, ini juga wajib untuk dibasuh. Wajib untuk dibasuh. Dipotong. Kalau dipotong wajib tidak? Potong kuku wajib tidak? Tidak wajib ya? Tidak wajib. Tidak wajib. Cuma kalau di situ ada kotor-kotorannya, ini wajib untuk wajib dibersihkan. Karena di situ adalah termasuk bagian daripada wudu. Summakola waraun launas ya lumatan. Sekarang kita melanjutkan kitab Minhatul Buis. Kemarin sudah sampai at-taqsim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqsim. Ai hada at-taqsim. Utawi iki iku pembagian. Di sini menjelaskan tentang pembagian dari hadis. Hadis ditinjau dari status hadis itu, nanti ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis hasan, ada yang namanya hadis dhaif. Ya, situ. Ini ada tingkatannya. Lalu hadis yang di situ yang bisa kita pakai dengan bijakan untuk bijakan hukum itu hadis yang kayak gimana? Yaitu hadis yang tingkatannya adalah sahih dan hasan. Kalau hadisnya dhaif itu tidak bisa kita gunakan dengan pijakan hukum. Namun hadis dhaif itu bisa kita gunakan untuk yang sifatnya fadhilul a'mal atau keutamaan amal. Ini boleh, ya, boleh. Sebetulnya kalau kita melihat tentang masalah hadis, itu sumbernya dari siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kok di situ ada yang sampai yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif? Jadi gini, hadis itu dikatakan hasan, dikatakan sahih, dikatakan dhaif, itu melihat daripada rawinya,
daripada rawinya, maka ada syaratnya. Syaratnya seorang rawi di situ ya dikatakan hadisnya sahih ketika di situ rawinya itu adil. Ada adil, ada dobit. Adil yang dimaksud sini bukan termasuk adil yang sebagaimana kita ketahui di dalam masalah apa? Hal-hal yang biasa. Artinya apa? Kita harus sama, bukan seperti itu. Bukan. Tetapi yang dimaksud adil di sini adalah orang Islam yang balik, berakal, yang di situ. Yang di situ tidak pernah melakukan dosa besar maupun dosa kecil, itu adalah adil ya, adil. Berarti berat ini untuk orang adil ini dalam hadis berat. Kita pernah melakukan dosa besar, dosa kecil? Oh, terlalu dosa kecil. Maka kalau kita kok meriwayatkan hadis ini bukan atau tidak sampai ke hadis yang sahih, tidak. Kenapa? Tadi kita selalu berbuat dosa, maka di situ seorang hadis, ahli hadis ini selalu menjaga bagaimana supaya hadis ini tetap terjaga. Itu ya, berarti berat banget ya. Jangan dibayangkan di situ orang-orang yang ahli hadis itu sama dengan kita ya, beda. Nah. Kemudian ada dobit. Dobit itu apa? Yaitu seseorang yang sekira dia itu mendengarkan sekali langsung hafal. Itu namanya dobit. Jadi misalkan ya, saya menyampaikan tadi tentang masalah wudu. Ini langsung hafal. Itu namanya apa? Dobit. Maka nanti ada yang namanya dobit tam. Dobit tam ini sama sekali tidak lupa terhadap apa yang disampaikan tadi. Nah, ini misalkan kalian dapat makalah dari guru kalian, ini langsung hafal, sekali langsung hafal, dan di situ tidak akan lupa. Itu namanya dobit. Berat tak? Berat tak kira-kira? Berat, ya, berat. Jadi tidak seperti kita ini kadang-kadang ngapalin aduk, ya. Ini baru ngapalin apa? Misalkan alfiah diulang-ulang, ya. Ini tidak langsung hafal ini. Langsung hafal. Oke, kita masuk ke situ. Yang gosimu kebagi. Yang gosimu terbagi abu al hadisu hadis. Wal isnadu lan isnad inda aksaril ulama'i ing dalem menurut akehe ulama. Inda aksari ulama'i hadzal fanni ing dalem menurut akehe ulama fan iki. Apa ini? Mustolah hadis, atau kalau secara paginya itu adalah hadis, ilmu hadis, disingkat ila salasati aqsamin, tumeka telung bagian. Apa itu tadi? Sahihun rukani hadis sahih, wa hasanun lan hasan, wa dhaifun lan dhaif. Tadi sudah saya sampaikan. Wa dzalika utawi mengkono yang qasimu li'annaha inishtamalat min sifatil qabuli, li'annaha karena sak temene salasah. Apa itu salasah? Sahih, hasan, dhaif. Inishtamalat lamun mencakup apa salasah min sifatil qabuli, sanggeng pira-pira sifat den terimane hadis. Ala a'laha ing atase ngungguli sifat fasahihu mangko iku sahih.
Nah, jadi sudah saya sampaikan bahwa ketika rawi tersebut yang menyampaikan itu adalah orang yang adil, orang yang dobitnya dobit tam, maka hadis yang disampaikan itu adalah hadis sahih. Maka di situ ada kumpulan yang namanya hadis sahih Bukhari, ada sahih Muslim. Ini kalau kita melihat beliaunya ini luar biasa, dalam menjaga hadis tersebut. Au ala adnaha utawa ing atase sak ngisore sifat. Artinya di situ dikatakan adil-adil, ya. Dobit, ya dobit. Cuma dobitnya tidak tam. Artinya gini. Misalkan seorang santri mendengarkan sebuah perkataan dari gurunya. Nah, contohnya tentang masalah apa ya? Ini aja kita ambil ke hadis ya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Misalkan hari ini, kemudian besok dia ini hafal hadis tersebut. Kemudian sekitar 1 tahun misalkan atau 2 tahun ketika di situ hendak menyampaikan hadis tersebut, orang ini lupa, oh ya apa ya, innama a'malu, apa ya, lupa. Kemudian dilanjutkan, baru ingat. Ini hadisnya adalah apa namanya, dinamakan dengan dobit yang ghairu tam, tidak sempurna. Maka status hadis yang disampaikan itu namanya hadisnya hasan. Tidak sampai sahih tetapi hasan. Tetapi itu juga sudah bagus. Nah, bagus. Ya. Aulam yashtamil, aulam tastamil, utawa orang mencakup apa sifat ala syai'in ing atase suwiji-wiji min huma sangking hasan lan dhaif. Fadha'ifu hasan lan sahih, maaf. Hasan lan sahih. Fadha'ifu monggo iku dhaif. Jadi ketika di situ hadis yang tidak sampai ke taraf apa namanya hasan sahih, artinya di situ rawinya itu tidak adil, tidak dobit. Maka ketika di situ hadisnya disampaikan, nanti status daripada hadis tersebut itu namanya hadisnya dhaif. Sekali lagi, hadis yang statusnya dhaif itu bisa digunakan untuk fadhilul amal atau keutamaan amal. Wa tahta kulli anwa'in bihasabi maradid bil qurwati. Wa tahta kulli anwa'in utawi ing dalam saben-saben macam bihasabi maradid bil qurwati kelawan memandang urutan kekuatan wa maradi bidhafi lan urutan dhaif wa sanut ti'u kulliyatiha wa sanut diulang bakal ngenotake akan mengikutkan kulliyataha ing sekabehane sifat bimasyhurati juz'iyatiha kelawan masyhure bagiyane marotib ya, juz'iyatiha kelawan masyhure sebagiane marotib. Insyaallah taala, insyaallah mun kersa sinten Allah taala sunnah as-sabihu ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.